Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Jadi bagaimana Tuhan kita mengajak masing-masing kita untuk mempunyai kehidupan yang sederhana, mempunyai kehidupan yang lebih manis, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebagaimana Yesus pada saat Dia berada di dunia. Yesus hidup di keluarga Yusuf dan Maria. Kehidupannya begitu sederhana, tapi bagaimana Dia selalu menunjukkan akan kedamaian surga itu dimanapun Dia berada. Sehingga kehidupannya menjadi suatu terang, menjadi sinar bagi setiap orang yang ada di sekelilingnya. Dan pada saat ini kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih berikan, kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita juga dapat melakukan apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Disitulah kita akan mendapatkan suatu kedamaian yang berasal dari surga selalu menaungi kehidupan kita. Kembali lagi pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Kasih Yonatan yang tidak mementingkan diri sebagai teladan. Ayatnya terdapat di dalam 2 Samuel 1 ayat 26. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Ya, jadi Yonatan ini yang mempunyai hati yang tulus, mempunyai hati yang murni. Ya, kasihnya begitu luar biasa. Dia selalu pancarkan di dalam setiap kehidupannya yang dia lakukan. Persahabatan Yonatan terhadap Daud adalah juga merupakan pimpinan Tuhan untuk memelihara hidup calon pemimpin Israel. Ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 300. Ya, kalau kita baca bersama, ya, Yonatan ini, ya, dia adalah anak Saul. Ya, Saul ini, ya, dia tidak suka terhadap Daud. Tetapi bagaimana Yonatan? Ya, dia memilih untuk bersahabat dengan Daud, yaitu musuh daripada ayahnya. Tapi dia tidak peduli. Ya, karena dia sangat mengasihi Daud. Karena dia tahu Daud melakukan hal yang benar. Karena dia tahu bahwa Daud menyembah Tuhan yang benar. Ya, kembali lagi, yang menjadi suatu pilihan bagi kita. Ya, kehidupan kita. Ya, kalau kita mau memilih yang benar, disitulah kita akan mengerti bagaimana tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagaimana Yonatan. Yonatan oleh kelahiran adalah pewaris takhta kerajaan, namun mengetahui bahwa dirinya dikesampingkan oleh perintah ilahi. Ya, dan juga Yonatan, sebenarnya dialah yang akan menggantikan ayahnya. Ya, tetapi di sini Yonatan tahu, ya, bahwa perintah Tuhan adalah perintah di atas segala perintah manusia. Ya, sehingga dia mau mengikuti, ya, akan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Terhadap saingannya ia bersikap paling lembut dan setia dalam persahabatan, melindungi nyawa Daud dengan membahayakan dirinya sendiri. Berdiri teguh di sisi ayahnya selama hari-hari kelam. Kekuasaannya yang merosot, dan di sisinya ayahnya gugur pada akhirnya. Nama Yonatan tersimpan di dalam surga, ya, dan di bumi berdiri sebagai saksi tentang adanya kuasa kasih yang tidak mementingkan diri. Ini ditulis di dalam Seri Membina jilid 3 halaman 143. Ya, jadi suatu hal yang sangat menarik. Ya, bagaimana Yonatan? Ya, dia tidak
mementingkan dirinya sendiri, tetapi bagaimana dia selalu mementingkan akan kepentingan orang lain di dalam kehidupannya. Ya, walaupun dia mengerti ya bagaimana Tuhan sudah memberikan jalan terhadap dirinya untuk menjadi pengganti atau pewaris takhta kerajaan. Ya, tetapi di situ dia tidak mengambil jalan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Bagaimana dia melihat bahwa Tuhan yang menciptakan akan dunia ini, dia tahu bahwa kuasanya itu lebih berkuasa. Dan bagaimana Yonatan juga, dia sudah membahayakan dirinya sendiri, berdiri teguh untuk mempertahankan akan sahabatnya Daud ini, atau untuk melindungi nyawa daripada Daud. Dan di sini juga dikatakan pada saat ya ayahnya gugur, pada akhirnya nama Yonatan tersimpan di dalam surga dan di bumi berdiri sebagai saksi tentang adanya kuasa kasih yang tidak mementingkan diri itu. Ya, jadi nama Yonatan ini ya tersimpan di surga karena dia mempunyai hati yang begitu murni, yang begitu tulus untuk melakukan setiap apapun yang harus dia lakukan. Karena dia tahu kebenaran Tuhan harus dipertahankan. Walaupun dia melihat ayahnya ini harus gugur, ayahnya ini harus mati pada akhirnya, tapi dia tahu bahwa inilah pimpinan Tuhan terhadap dirinya dan keluarganya. Yonatan terbunuh di medan pertempuran. Hatiku sakit karena engkau, oh Yonatan saudaraku. Engkau adalah kesenangan saya. Cintamu untukku adalah keajaiban, jauh melampaui cinta seorang wanita. Jadi inilah bagaimana kata-kata Daud yang diberikan kepada Yonatan. Ya, Daud juga dia merasakan suatu kesedihan pada saat dia ditinggalkan oleh sahabatnya, yaitu Yonatan. Ya, Yonatan harus terbunuh di medan pertempuran. Tetapi bagaimana Daud selalu mengenang ya akan kasihnya daripada Yonatan ini. Ya, Daud ini selalu ya memikirkan ya bagaimana pengorbanan Yonatan terhadap dirinya. Ya, jadi persahabatan, contoh persahabatan yang begitu luar biasa ya dari firman Tuhan, yaitu Daud dan Yonatan ini. Ya, begitu pula dengan kita. Ya, mungkin kita mempunyai sahabat di dunia ini. Ya, biarlah kita dapat mempertahankan akan prinsip-prinsip kebenaran di dalam persahabatan yang kita jalin dengan sesama kita. Ya, tentunya kita juga harus mempunyai persahabatan bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah ya mengingkari janjinya terhadap diri kita. Ya, Tuhan selalu ada untuk kita kalau kita mau bekerja sama dengan Dia. Ya, jadi inilah teladan yang diberikan Yonatan dengan Daud. Teladan yang begitu indah. Ya, bagaimana Tuhan mempunyai rencana yang indah juga bagi masing-masing kita. Ya, karena Yonatan dan Daud ini mempunyai prinsip yang sama, mempunyai misi yang sama. Ya, mereka berada di mendirikan akan persahabatan mereka mempunyai suatu fondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Ya, sehingga mereka tidak dapat digoyahkan dengan berbagai pengaruh-pengaruh yang buruk. Mereka tetap di dalam kebenaran firman Tuhan karena mereka tahu ya kalau mereka terpengaruh
ya maka mereka akan membuat suatu persahabatan yang tidak baik. Persahabatan itu akan hancur. Ya sampai Yonatan mau menyerahkan nyawanya untuk Daud. Ya begitu pula dengan Yesus. Dia datang ke dunia ini. Dia menyerahkan kehidupannya untuk kita. Dia mati di atas kayu salib. Ya dia dihina. Dia mendapatkan penghinaan yang begitu luar biasa yang kita tidak pernah bayangkan. Tetapi dia mau melakukan itu hanya untuk kita, manusia yang berdosa. Manusia yang sudah menyakiti hati Yesus. Tetapi Yesus tetap mengasihi kita. Kasihnya itu tidak pernah berubah. Itu akan sama dari dulu hingga sekarang ini. Ya biarlah kita mau menyambut akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya khususnya kita kepada orang-orang muda saat ini. Yesus atau Tuhan kita mau memakai kita. Ya jangan sampai kita dipengaruhi oleh si jahat itu. Ya sehingga kehidupan kita rasa bahwa kehidupan kita sudah benar. Tetapi di mata Tuhan, kehidupan kita belum ada apa-apanya. Biarlah kita mau mempunyai persahabatan yang baik dengan siapapun. Membawakan hal-hal yang positif bagi mereka. Ya sehingga kita pun sama-sama bergandengan tangan untuk menjalankan akan misi Tuhan di atas dunia ini. Ya Tuhan mau memakai kita kalau kita mau membuka pintu hati kita. Kalau kita mau menjawab, ya Bapak, inilah aku, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan tidak meminta apa-apa dari kita. Tuhan hanya meminta kita untuk percaya, datang kepadanya, menyerahkan kehidupan kita. Disitulah dia akan memakai kita. Dan kita akan melihat kemuliaan Yesus. Kita akan melihat kemuliaan surga itu menaungi kehidupan kita. Ya walaupun mungkin saat ini kita berada di dunia, kita bekerja dengan dunia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk kita menjadi terang di sana, sehingga orang akan melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Ya dimanapun Tuhan menempatkan kita, biarlah kita mau menjadi pembawa-pembawa damai itu. Dan kalau Tuhan ingin mempercayakan kepada kita suatu pelayanan atau suatu komunitas dan lain sebagainya, biarlah kita dapat yang melakukan yang terbaik, meminta akan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga apapun itu yang kita sudah lakukan itu dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, dan saat ini pun saya merasakan, ya baru saya sadari, ya jadi betapa luar biasanya persahabatan Daud dan Yonatan ini. Ya saya baru baca lagi, dan Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa kehidupan saya belum ada apa-apanya. Saya belum memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan semuanya kepada diri saya. Ya baiklah, kita harus menyadari itu di dalam kehidupan kita. Ya pelajaran mengenai Yonatan dan Daud ini memberikan kepada kita bagaimana kita mempunyai ketulusan hati. Ya jangan sampai kita menciptakan keraguan itu bagi orang lain dan juga bagi diri kita. Tapi bagaimana kita mau melangkah dengan pasti bahwa Tuhan akan selalu memimpin kita. Melangkah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memegang kendali di dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan memegang kendali dalam kehidupan kita, Dia tidak akan pernah melepas kita. Tapi bila mana kita yang memegang kendali itu, atau kita yang memegang tangan Tuhan, ya seringkali kita melepas. Tetapi biarlah saat ini kita belajar bagaimana Tuhan yang akan memegang kita,
sehingga langkah-langkah kehidupan kita boleh sesuai dengan kehendak-Nya. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan yang begitu indah, yang begitu luar biasa bagi kita. Biarlah komitmen-komitmen yang kita sudah buat hari demi hari, kita dapat doakan, sehingga kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.